Selamat pagi anak-anak dan selamat datang di pembelajaran kita tentang diriku. Sebelum kita belajar, kita akan mengawali dengan berdoa dan bernyanyi. Maka sekarang Ibu minta anak-anak mengambil sikap yang baik dan benar. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus, puji syukur dan terima kasih atas hari ini karena Engkau sudah membuat hari yang indah. Tuhan, doakan kami supaya dalam belajar ini kami bisa belajar dengan baik. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekarang anak-anak, setelah kita selesai berdoa, marilah kita bernyanyi. Ikuti lagu berikut ini ya. Tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati beginilah caranya. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Injak bumi. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati beginilah caranya. Kalau kau suka hati injak bumi. Nah anak-anak, sekarang ada teman kita yang akan memperkenalkan dirinya untuk teman-teman sekalian. Siapakah itu? Yuk kita simak video berikut ini. Teman-teman, perkenalkan nama saya Margareta Kristabel Caroline Tampualan. Teman-teman dan Bu Guru bisa memanggil saya Abel. Saya lahir di Jakarta tanggal 8 bulan Maret tahun 2014. Saya seorang perempuan. Saya hobinya menari dan menyanyi. Saya sekolah asalnya di TK Mentari. Demikian perkenalan saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak, setelah kita menyaksikan video tadi, kira-kira anak-anak masih ingat tidak nama dari teman kita yang telah memperkenalkan dirinya kepada kita semua? Tentu anak-anak masih ingat ya, namanya adalah Abel. Abel ini memiliki nama yang sangat bagus. Anak-anak, karena kita belajar tentang diriku, di sini yang mau kita lihat adalah identitas diri. Identitas diri memiliki beberapa bagian. Yang pertama, nama. Yang kedua, tempat lahir. Yang ketiga, tanggal lahir. Yang keempat, jenis kelamin. Dan yang kelima, kegemaran. Anak-anak, Ibu akan menjelaskan nama terlebih dahulu. Nama yang dimaksudkan di sini adalah kita harus mengetahui atau menghafal nama kita sendiri. Ketika kita bertemu dengan teman baru kita akan memperkenalkan nama kita kepada teman baru tersebut. Penjelasan yang kedua adalah tempat lahir. Yang dimaksudkan dengan tempat lahir di sini adalah tempat di mana kita dilahirkan. Contohnya, lahir di Atang 2, di Keva, dan di Melaka. Penjelasan yang ketiga yaitu tanggal lahir. Yang dimaksudkan dengan tanggal lahir di sini adalah tanggal berapa kita dilahirkan. Contohnya, Ibu lahir tanggal 22 Maret tahun 2001. Penjelasan yang keempat adalah jenis kelamin. Anak-anak, kita memiliki dua jenis kelamin. Yang pertama,
jenis kelamin laki-laki. Dan yang kedua, jenis kelamin perempuan. Contohnya, ibu adalah jenis kelamin perempuan. Penjelasan yang kelima adalah kegemaran. Yang dimaksudkan dengan kegemaran di sini adalah hal-hal yang kita sukai. Contohnya, seperti bermain bola, menari, bermain bola basket, bermain bulu tangkis, dan lain-lain. Nah, anak-anak, setelah kita belajar tentang identitas diri, sekarang ibu mau mengajak anak-anak untuk menyaksikan video tentang Yesus dipersembahkan di Bait Allah. Yuk kita simak video berikut ini. 8 hari dan ia harus disunatkan. Ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke Bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan Bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret. Nah anak-anak, setelah kita menyaksikan video tadi, ada beberapa pertanyaan untuk kita. Pertanyaan yang pertama adalah,
siapakah nama orang yang menerima Yesus di bait Allah? Jawabannya ialah nama yang menerima Yesus di bait Allah yaitu Simeon dan Hana. Yang laki-laki itu bernama Simeon dan perempuan bernama Hana. Sekarang kita masuk pada pertanyaan yang kedua. Ketika Yesus di bait Allah, siapa nama yang membawa Yesus? Jawabannya ialah orang tua Yesus. Nama ibunya adalah Ibu Maria dan nama bapaknya adalah Bapak Yosef. Pertanyaan yang ketiga adalah, berapakah umur Yesus ketika dipersembahkan di bait Allah? Jawabannya ialah ketika Yesus dipersembahkan di bait Allah, ia berusia 8 hari. Anak-anak, mari kita lihat apa isi doa dari Simeon ketika menerima Yesus. Yuk, kita baca bersama-sama isi doa dari Simeon. Anak-anak, inilah isi doa dari Simeon. Isi doanya ialah, sekarang Tuhan, perkenankanlah hamba-Mu pulang dalam damai, sebab aku telah melihat keselamatan-Mu. Inilah isi doa dari Simeon. Kita melihat bahwa Simeon sangat bersyukur ketika ia melihat juru selamat. Anak-anak, apakah kita pernah bersyukur ketika kita dilahirkan? Dengan cara apa kita bersyukur? Yaitu dengan cara berdoa terus-menerus. Begitu ya anak-anak, semoga anak-anak bisa mengerti materi kita hari ini tentang diriku. Dalam materi ini, kita menjelaskan beberapa bagian dari identitas sendiri. Yang pertama, nama. Yang kedua, tempat lahir. Yang ketiga, tanggal lahir. Yang keempat, jenis kelamin. Dan yang kelima, kegemaran. Anak-anak, demikian penjelasan Ibu hari ini tentang materi kita yaitu diriku. Semoga anak-anak bisa mengerti penjelasan ini dengan baik dan benar. Untuk itu anak-anak, mari kita tutup pembelajaran kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang Maha Baik, terima kasih atas bimbingan-Mu hari ini. Berkatilah kami agar menjadi anak yang baik dan berguna bagi semua orang. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.